salah baju ini. Nggak apa-apa, kan kiri aja. Jadi anggap tangan kanan sudah, nanti tangan kiri. Ini tangannya ditempelin begini, telunjuk, ini tangan kiri. Meski kanan dulu, nggak apa-apa, kiri aja. Tuh begitu. Si telunjuk tangan kanan ditempelin di kelingking tangan kiri. Begini caranya. Begitu juga tangan kanan. Begini. Tuh. Tangan kanannya. Ingetin tuh. Saya ngambil tangan kiri dulu dah. Ini. Buat contoh nariknya biar pas. Ini harus bisa nariknya. Ini kan debu nih di tangan kanan ini. Yang ini debu ini buat bagian depan sini. Buat bagian depan sini. Debu ini buat bagian depan sini. Yang ini buat bagian dalam. Yang jempol buat jempol. Saya ambil tangan kiri. Saudara harus bisa tayamumnya. Kalau nggak ngaji bakal salah. Makanya orang disuruh ngaji. Kata Nabi, untuk apa sih kau Rasul diutus ini? Untuk apa? Nabi ditanya sama sahabatnya, untuk apa kau ini diutus di tengah-tengah manusia ini? Innama bu'istu mu'alliman. Ini biar benar nih. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus nih untuk jadi mu'allim, ngajarin orang biar benar dalam ibadah dan berakhlak. Gitu. Tangannya begini, tarik kayak begini, terus tuh sampai depan, puter, dorong yang di dalam, si jempol buat jempol. Coba biar bisa. Nanti suatu saat kena mata katarak, suruh dioperasi, matanya ditutup, matanya kudu tayamum, kudu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa furuduhu arba'atun, dan adapun fardu tayamum yaitu ada 4. Al-awwalun niyatu, adapun yang pertamanya yaitu niat. Maqrunatan binaqlit turabi, padahal dibarengkan dengan memindahkan debu. Wa bi awwali juz'in yamsahuhu minal wajhi, dan dibarengkan dengan awal juz yang ia mengusapnya daripada wajah. Wa yanwil mutayammimu istibahatas sholati masalan, dan niat oleh orang yang tayamum akan kebolehan sholat umpamanya. Asani mashul wajhi, adapun yang keduanya yaitu mengusap wajah, tulan dari segi panjangnya, wa urdan dan lebarnya, hatal muqbili min anfihi wa syafataihi, sampai-sampai bagian depan dari hidungnya dan dua bibirnya. Atsalitsu mashul yadaini ma'al mirfaqaini, adapun yang ketiga yaitu mengusap dua tangan serta dua sikunya. Wala takfi darbatun wahidatun lil wajhi wal yadaini, dan tidak memadai oleh satu pukulan, satu tepukan untuk wajah dan untuk dua tangan. Balla budda likullin minhuma min darbatin mustaqillatin, bahkan tak dapat tidak
bagi tiap-tiap satu dari wajah dan dua tangan daripada tepukan yang tersendiri. Ar-rabi'ut tartibu, adapun yang keempat yaitu tertib bi an yuqaddima mashal wajhi ala mashil yadaini, dengan bahwa mendahulukan oleh seseorang akan mengusap wajah, membelakangkan atas mengusap dua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Halaman berapa? 39. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita masih membahas aturan-aturan tayamum dalam Islam dengan materi rukun-rukun tayamum atau fardu tayamum. Tayamum agar supaya sah harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tayamum. Kemarin telah kita bahas syarat-syarat dan sebab-sebab kebolehan tayamum. Malam hari ini kita akan membahas tentang fardu tayamum, hal-hal yang wajib dikerjakan ketika kita bertayamum supaya tayamum kita sah adanya, supaya sah. Di sini dijelaskan wa furutuhu arba'atun, fardu tayamum yakni hal-hal yang wajib dikerjakan ketika kita bertayamum ada 4. Jadi rukun-rukun tayamum 4. Ada 4 perkara. Yang 4 ini harus kita kerjakan. Kalau enggak, tayamum kita enggak sah. Ini 4 nih. Yang pertama dari 4 adalah niat. Kenapa niat mesti ada dalam tayamum? Sebab saudara, tayamum ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah, agar supaya ibadah kita sah, maka kudu ada niat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat. Ibadah tidak akan sah tanpa niat. Tayamum kategorinya ibadah, maka tayamum harus ada niat. Wa innama likulli mri'in manawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkannya. Artinya di dalam tayamum ini niatnya harus jelas. Nah, urusan niat dalam tayamum ini saudara ada 3 tingkatan supaya kita bisa memahami betul tayamum nih. Ibadah dalam kaitan tayamum akan dibagi 3. Yang pertama ibadah fardu.
Fardu ini di sini fardu ain maksudnya. Fardu ain. Fardu nih ibadah wajib. Semacam sholat 5 waktu. Di dalamnya ada khutbah Jumat bagi khotib tuh. Ini wajib nih namanya. Rentetan wajib. 5 waktu tuh termasuk di dalamnya kalau Jumat khutbah Jumat. Begitu. Termasuk tawaf. Kalau tawaf wajib, tawaf rukun, namanya disebut tawaf ifadah. Salat aja dah kalau kita tawaf, urusannya di Mekah dah gampang nanti. Biar enggak terlalu lebar kajian kita. Kedua adalah ibadah sunnah seperti sholat qobliyah ba'diyah gitu. Tawaf sunat kalau tawaf. Termasuk di dalamnya sholat jenazah. Sholat jenazah ini kan fardu kifayah. Tingkatan niatnya sholat jenazah nih di sekelas dengan sholat sunnah, sekelas. Jadi jenazah itu kalau dalam bab tayamum sepangkat dengan sholat sunnah, walaupun sholat jenazah itu sholat wajib, tapi dalam bab tayamum dihubungkan kayak sholat sunnah begitu dalam bab tayamum. Ketiga, tayamumnya untuk kaitan ibadah non sholat seperti baca pegang Quran atau sujud syukur atau sujud tilawah, termasuk istri men untuk ngebolehin laki bersetubuh begitu. Sehingga niatnya bagaimana begitu ya, niatnya. Kalau niat tayamumnya begini nih, nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kalau niat tayamumnya begitu tuh niatnya, maka tingkatan ke bawah boleh, tingkatan ke bawahnya. Contoh kita sholat dohor, niat tayamumnya begini nih, niat tayamumnya sholat dohor umpama aku niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Fardu dohor intinya, sholat fardu, sholat wajib. Ini kalau niat begini, sholat dohor boleh, sholat jenazah boleh, qobliyah ba'diyah boleh, begitu. Pegang Quran boleh. Jadi kalau yang tinggi turun bisa, begitu. Tapi kalau naik nggak bisa. Turun bisa, naik nggak bisa. Kalau niat tayamumnya begini nih, nawaitu tayammuma listibahatis sholati, aku niat tayamum untuk kebolehan mengerjakan sholat.
Kalau niatnya begitu, itu boleh buat sholat sunnah, tapi tidak boleh buat sholat wajib. Buat sholat sunnah boleh, buat sholat wajib nggak boleh. Niat saya tayamum untuk kebolehan sholat, maka yang kena dengan tayamum ini hanya sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Sholat jenazah boleh, sholat sunnah boleh, tapi sholat 5 waktu enggak boleh. Kalau kita niat tayamumnya begini, aku niat tayamum untuk kebolehan sholat karena Allah Ta'ala, maka qobliyah dohor boleh, buat sholat dohor enggak boleh, kudu tayamum lagi karena niatnya dibatasi yang rendah. Begitu, itu makna wa innama likulli mri'in manawa. Atau niat saya tayamum untuk kebolehan memegang Quran. Bahasa Arabnya dia nawaitu tayammuma listibahati masil mushafi lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk kebolehan memegang Al-Quran karena Allah Ta'ala. Tayamumnya niat untuk kebolehan megang Quran, maka megang Quran boleh. Bersetubuh dengan laki ketika habis mento ngeganti mandi kan boleh, tapi untuk sholat duha nggak boleh karena ini tingkatan rendah. Saya nggak mau nyebut 1, 2, 3 biar gampang saya nyebutnya, bahasanya tinggi, menengah, rendah, biar enak. Kalau kita niat tayamumnya nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala, aku niat tayamum untuk kebolehan mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ini namanya tinggi, maka yang menengah boleh, yang rendah boleh. Kalau niatnya kayak tadi, sholat dohor boleh, qobliyah dohor boleh, ba'diyah dohor boleh, sekali tayamum tuh. Sholat jenazah boleh, megang Quran boleh karena niatnya tinggi. Tuh begitu. Kalau tinggi turun gak apa-apa, turun. Kita jadi camat, jadi lurah boleh. Tapi kalau jadi lurah, yang ntar dulu kudu SK baru, begitu, kayak begitu. Turun boleh, naik nggak boleh, begitu. Kalau niatnya tingkat menengah, aku niat tayamum untuk kebolehan sholat, nggak sholat fardu, sholat doang. So kalau ngomong sholat bisa masuk sholat sunnah dan sholat jenazah. Sholat yang 5 waktu enggak masuk. Megang Quran boleh karena rendah, ini kan menengah, ke bawah boleh, ke bawah. Itu kalau kita niatnya begini, niat saya tayamum untuk kebolehan megang Quran karena nggak punya wudhu, pengen pegang Quran kan kudu tayamum, kudu wudhu. Nah, wudhu nggak ada air, tayamum. Sekarang mau tayamum, maka kalau niatnya yang rendah, yang menengah nggak boleh, yang atasan nggak boleh. Begitu.
Jadi kalau kita niat tayamum, niat saya tayamum untuk kebolehan sholat fardu, maka kita diizinkan oleh agama untuk mengerjakan walaupun bukan niatnya sholat fardu. Kita tayamumnya sholat duha, boleh kan sholat fardu. Turun boleh masalah, naik nggak boleh. Begitu. Pegang Quran boleh. Kalau niatnya pada tingkatan menengah, yang boleh menengah ke bawah. Kalau niat tayamumnya untuk tingkatan bawah, menengah enggak boleh, yang teratas enggak boleh. Itu begitu dalam aturan tayamum niatnya. Kok bisa begitu? Kalau wudu enggak? Niat saya tayamum, niat saya berwudu untuk sholat, atau niat saya wudu untuk megang Quran, buat sholat boleh. Karena wudu mah asal apa aja orang niat saya wudu karena Allah Ta'ala aja boleh. Begitu. Kalau tayamum nggak bisa niatnya kayak wudu, niat saya tayamum karena mengangkat hadas kecil, nggak boleh. Karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Hanya tayamum diizinkan untuk kebolehan mengerjakan sholat ibadah aja. Mengangkat hadas nggak bisa. Jadi kalau niat tayamumnya, niat saya tayamum untuk mengangkat hadas kecil, nggak jadi. Wong hadasnya nggak keangkat dengan tayamum, nggak jadi. Sebab apa? Sebab tayamum bersuci darurat, sehingga tayamum fungsinya hanya membolehkan, tidak menghilangkan. Kalau wudu fungsinya menghilangkan, maka dengan sendirinya membolehkan. Bedanya wudu sama tayamum. Tayamum fungsinya membolehkan, tidak menghilangkan, tidak mengangkat. Kalau wudu fungsinya mengangkat hadas. Iya. Kalau tayamum tidak mengangkat hadas, hanya membolehkan. Makanya dalam tayamum nggak ada tajdid. Kalau wudu ada tajdid. Ini kita udah wudu maghrib, belum batal sampai isya. Mau sholat isya masih sunnah wudu lagi. Ada namanya tajdid wudu. Kalau tayamum enggak ada tajdid tayamum. Bahkan sunnah-sunnah dalam wudu pun banyak hilang dalam tayamum. Kumur-kumur enggak ada kalau tayamum. Saudara mau kumur-kumur begitu. Jadi sagon. Iya jadi sagon. Iya jadi sagon. Enggak ada dalam tayamum, enggak ada. Nah, pertanyaannya niatnya tempatnya di mana? Ya kalau tempat normal lah di hati. Cuman waktu niatnya kapan? Kata yai kita, niatnya nih makrunatan binakli turab. Niatnya kudu bareng dengan mindahin debu. Ini tangan ditempelin nih di tanah apa di kaca? Di tanah. Nih pahami ya, jangan sampai salah nih. Ada seorang ya tokoh agama begitu keliru nih menerangkannya. Jadi di muridnya kasihan, kan tayamum nih menggunakan debu tanah. Tuh dia pikir debu tanah tuh maksudnya debu yang ada di tanah. Begitu tuh.
Debu tanah dia pikirin debu yang ada di tanah. Jadi kalau yang di kaca mobil kagak sebab bukan di tanah, di mobil. Tuh begitu tuh. Yang di kaca rumah kagak boleh, itu bukan debu di tanah. Dia kagak paham nih, keliru. Padahal maksud debu tanah tuh debu yang asalnya tanah. Mau debunya ada di mana kek, mau di tanah kek, mau di kaca kek, mau di tembok kek, mau di mobil, kan mobil bisa aja nempel tuh. Iya boleh begitu. Dia salah, dia menerangkannya debu di tanah. Jadi sehingga kalau di mobil nggak boleh, uang bukan debu di tanah. Debu tanah artinya kata dia debu di tanah. Ini bukan debu yang asalnya tanah, debu tanah tuh. Kalau bukan tanah biar disebut debu, nggak dapet. Debu pasir bukan tanah, maksudnya begitu di kitab. Sebab ada orang bilang nggak bisa ini yang di kaca-kaca tuh, sebab bukan debu tanah begitu. Ya debu apa lagi itu yang dari tanah, cuma nempelnya di kaca. Kalau kita suruh nempel di tanah kan repot, mana udah di keramik semua lagi. Di keramik juga ada tanahnya, ntar debu keramik lagi, begitu. Puyeng dia begitu, nggak begitu. Debu tuh. Itu niatnya waktu tangan nih begini, ditempelin tuh. Kalau di tanah-tanah, di kaca-kaca, tempelin, pasang niat di hatinya, aku niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tuh sambil begininya diangkat terus sampai di wajah nih. Jadi begini nih, udah mulai niat nih, niat saya tayamum untuk membolehkan. Jadi sambil ditempelin di wajah, tempelin doang. Ntar nih sunah-sunahnya, tipis debunya. Kalau tebel digini-giniin biar tipis, wong syarat doang. Mohon maaf biar gampang, kan saudara naik motor suka wajahnya kalau dilapin ya itu tayamum begitu. Bukan dikotorin wajahnya biar kotor, enggak. Makanya biar tipis, wong syarat doang buat boleh. Itu begitu. Itu begitu. Pertama niat. Niat ini bareng dengan mengambil debu dan bareng dengan mengusap wajah. Begitu. Waktu ngambil debu ini udah niat ngambil debu ini untuk tayamum. Jadi niat saya tayamum sambil terus aja diusapin wajah karena membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Begitu. Wajah ini mana? Biasa. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut pada umumnya kan dari sini. Ada juga orang kayak Darto Helm dari sini. Ini jangan jadi ukuran, jarang-jarang. Yang jarang jangan jadi ukuran. An-nadir layuk tabar. Yang jarang enggak representatif, jangan jadi ukuran. Yang jarang-jarang bakal jadi repot. Hukum pakai yang jarang-jarang jadi susah, yang kayak begitu. Sini sampai dagu, termasuk bagian depan hidung nih kudu kena nih, kudu kena debu, jangan nggak kena. Ini kan wajah juga masalahnya, termasuk bibir depan maksudnya. Nggak usah ke dalamnya nanti jadi sagon tadi tuh, begitu, jadi sagon begitu. Jadi enggak sah dalam tayamum niatnya mengangkat hadas, sebab tayamum tidak bisa mengangkat hadas, begitu gitu, enggak sah. Kedua, di dalam tayamum ini sesudah kita ngomongin niat, kedua
adalah tayamum ini mengusap wajah. Terus tuh, kalau ada jenggotnya ya sampai jenggotnya. Kalau ada. Kalau nggak ada, nggak usah jenggot temennya. Marah, jenggotnya aja. Kalau ada jenggot, begitu. Kalau nggak ada, nggak usah. Termasuk bagian luar bibir ini, bagian luar bibir. Kemudian yang ketiga adalah mengusap dua tangan sampai siku. Biasa normal. Nih tangannya begini. Waduh, saya harus dibuka nih bajunya ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak dibuka juga, saya tangan kiri aja dah. Waduh, salah saya nggak tahu. Ini ngajinya tayamum ternyata. Mudah-mudahan cukup. Tangan kiri aja dah. Contohnya. Ini begini tayamumnya biar benar. Saya ambil tangan kiri. Salah baju ini. Nggak apa-apa. Tangan kiri aja. Jadi anggap tangan kanan sudah, nanti tangan kiri. Ini tangannya ditempelin begini. Telunjuk. Ini tangan kiri. Meski kanan dulu, nggak apa-apa, kiri aja. Tuh begitu. Si telunjuk tangan kanan ditempelin di kelingking tangan kiri. Begini caranya. Begitu juga tangan kanan. Begini. Tuh. Tangan kanannya. Ingetin tuh. Saya ngambil tangan kiri dulu dah. Ini. Buat contoh nariknya biar pas. Ini harus bisa nariknya. Ini kan debu nih di tangan kanan ini. Yang ini debu ini buat bagian depan sini. Buat bagian depan sini. Debu ini buat bagian depan sini. Yang ini buat bagian dalam. Yang jempol buat jempol. Saya ambil tangan kiri. Saudara harus bisa tayamumnya. Kalau nggak ngaji bakal salah. Makanya orang disuruh ngaji. Kata Nabi, untuk apa sih kau Rasul diutus ini? Untuk apa? Nabi ditanya sama sahabatnya, untuk apa kau ini diutus di tengah-tengah manusia ini? Innama bu'istu mu'alliman. Ini biar benar nih. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus nih untuk jadi mu'allim, ngajarin orang biar benar dalam ibadah dan berakhlak. Begitu. Tangannya begini. Tarik kayak begini. Terus tuh sampai depan, puter, dorong yang di dalam, si jempol buat jempol. Coba biar bisa. Nanti suatu saat kena mata katarak, suruh dioperasi, matanya ditutup, matanya kudu tayamum, kudu bisa. Coba di itu. Coba tangan kiri dah, tangan kiri. Tangan kiri. Dibuka bajunya biar bisa. Nah, begitu ya. Waduh, nggak muat juga sama tuh. Kurang panjang. Saya kalau mau nyontoin harus saya telanjang. Saya kagak enak banget ini nyontoinnya. Salah baju ini, kurang gede ininya nih. Kurang bisa dibuka, buka yang kiri lumayan bisa dibuka ini. Jadi saudara tangan kanan bagian depan ya, tangan kanan dulu, tangan kirinya di atas tangan kanan. Tempelin kelingking kiri di telunjuk kanan. Bang, tempelin kelingking kiri, dibalik dulu, dibalik. Tangan kiri, tangan kanannya begini. Nah, tangan kiri ditempelin kelingkingnya di telunjuk, jari manis di jari tengah, jari tengah kiri di jari manis, si telunjuk kiri di kelingking. Udah tuh, biar bisa ditarik, tarik terus, tarik. Sudah sampai sini, sampai sikut,
terus tarik sampai sikut, dibalik tangannya, nah didorong, jempolnya, jempol diusap, itu jempolnya masih salah abangku. Biar benar, coba siapa ini satu contoh, coba tangan kiri dulu dah, mau biar sama. Tangan kiri, ini tangan kiri, ini anggap tangan kiri, si telunjuk tangan kanan ditempelin di kelingking tangan kiri, sama semuanya. Jempol enggak? Jempol enggak? Ini lihat nih, tarik, tuh liatin saya dulu, nanti bakal praktek. Tarik sampai sikut, udah disikut, dibalik tangannya, dorong, tuh liatin, terus dorong sampai depan. Jempol belum, jempol kanan buat jempol kiri. Begitu. Begitu juga tangan kanan. Nah iya, kalau enggak bisa. Dikata tayamum yang penting ini gitu. Jadi enggak, debu tuh sedikit cukup, itu caranya begitu. Tangan kanan sama. Ini baju saya ini kalau saya tarik takut robek doang. Jadi tangan kiri udah kadongan robek ini. Jadi tangan kanan begitu. Ini kalau nggak ngaji kita nggak bisa tarik, gitu. Tarik, udah sampai sini dibalik tangannya, tinggal dorong, dorong semua tuh debu tuh. Yang jempol buat jempol, jempol tinggal dorong. Udah, cukup. Kan udah kena tadi waktu diginiin. Iya. Iya, nggak apa-apa. Oh tidur. Jangan begitulah ma abang. Takut enggak dibagi makanan doang. Saya demen ini, moga rezekinya luas pada ini keluarganya. Saya demen ini. Ada sama abang ini. Begitu. Saya buat contoh di mana-mana. Sama Bang Udin, Bang Idir, sama Amin. Ini cakep ini. Begitu. Teriak-wek, ya Allah. Ntar saya bikin grup. Ini jadi. Tuh, ini kudu belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Tanya aja teman-teman kita. Coba aja, saya pengen diajarin tayamum. Gimana di tangan? Kalau nggak ngaji dia nggak bisa. Begini. Iya kotor. Enggak cukup debunya dikit. Udah kehabisan debunya. Nanti kalau begini-begini, ya udah bisa gini doang. Enggak semuanya harus ngambil debu lagi. Kebanyakan. Begitu. Gitu. Jadi kudu kita paham. Makanya kalau pakai cincin dicabut kalau tayamum. Yang pertama, maka ada pertanyaan begini nih. Pertama apa? Pertama sunat, kedua wajib. Pertama sunat, yang kedua wajib. Itu jawabannya cincin dalam tayamum. Pertama buat wajah sunat. Dicopotnya sunat karena bukan tujuan. Buat wajah sunat dicopot, enggak dicopot enggak apa-apa. Tapi buat tangan wajib karena beda sama air. Kalau debu mau enggak bisa masuk sendiri, kudu dicopot cincinnya, dicopot. Gitu. Pakai jamnya, copot kalau pakai jam. Saya sih pakai cincin buat bedain doang. Di Ragunan ada yang jarinya 10. Di Ragunan jarinya 10 enggak pakai cincin di Ragunan. Jadi saya biar beda aja sama Ragunan pakai cincin. Biar beda saya. Ya, ini enggak nyinggung enggak. Oh iya. Enggak. Iya. Jadi yang di Ragunan juga enggak hobi. Jadi enggak buat begitu doang. Buat bedain. Iya, takut ini ngapain pakai cincin? Buat bedain. Gitu. Di Ragunan jarinya 10 kagak pakai. Iya, makanya biar beda. Enggak, sunat aja. Enggak wajib, enggak sunat. Mau cincin mau pakai apa kayak yang penting pakai cincin dah. Gitu. Terserah.
Jadi kedua ngusap wajah, ketiga ngusap dua tangan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Daraqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Kata Nabi, tayamum itu dua kali tepukan. Satu tepukan untuk wajah, satu tepukan lagi untuk tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Baik tayamumnya buat hadas kecil maupun tayamumnya pengganti hadas besar. Saudara habis tidur sama bini, pengen mandi nggak ada air, tayamum, bukan guling-guling di tanah, bukan, tapi tetap aja wajah sama tangan, udah wajah sama tangan, niat saya tayamum, begitu tayamumnya. Enggak mesti guling-guling, kalau mana guling-guling, enggak, emang tayamum buat bolehin doang, itu begitu. Enggak boleh guling-guling tuh, enggak ada. Apakah segini doang tayamumnya? Enggak segini doang, sampai siku. Di kitabnya itu tadi ma'al mirfaqaini. Wala takfi dorbatun wahidatun, enggak jadi, enggak cukup satu tepukan, kudu dua tepukan. Masalahnya ngambilnya untuk wajah boleh begini, boleh nih, yang penting dua tepukan. Satu tangan kanan buat wajah doang, boleh. Tangan kiri buat tangan kanan, tetap dua kali, sekali buat tangan kanan kiri, yang penting dua tepukan. Tapi yang afdol biasa, tepukan pertama dua tangan buat wajah, tepukan kedua buat dua tangan, mulainya kanan dulu, begitu. Kemudian terakhir tertib, artinya tertib memulai dengan mengusap wajah, baru tepukan yang kedua untuk dua tangan. Tapi kalau ngambil tepukannya boleh enggak tertib tadi awal. Ngambil nih, tangan kanan buat wajah, tangan kiri buat tangan kanan, boleh. Yang penting dua kali. Begitu. Tertib tuh begitu. Intinya wajah dulu baru tangan sampai siku. Tayamum. Dengan ini selesai fardu tayamum namanya. Jadi yang wajib dalam tayamum 4. Pertama niat bareng dengan memindahkan debu ke wajah. Kedua mengusap wajah. Ketiga mengusap dua tangan sampai siku. Keempat tertib. Lalu sunah-sunah tayamum mana? Yai kita enggak tulis, dianggap udah jelas, tapi tak mengapa kita jelaskan. Sunah dalam tayamum banyak banget. 1, ngadep kiblat. Sunah dalam tayamum tuh 1, ngadep kiblat. 2, bersiwak sebelum tayamum, pakai siwak sunnah. Ketiga, baca bismillah sebelum tayamum. 3. Keempat, copot cincin, jam kalau pakai copot, sunnah, copot. Udah berapa tuh? 4. Kelima,
memulainya dari atas wajah, ngusapnya nih dari atas ke bawah kayak wudhu aja. Udah berapa tuh? 6. Memulai dari kanan dulu baru kiri. Kalau tangan, ketika tangan kanan dulu baru kiri. Ketujuh, mentipiskan debu. Debunya jangan tebel biar nggak kotor wajahnya. Jadi kalau ngambil debu tuh kebanyakan diginiin, cepretin biar tipis debunya, jangan tebel-tebel begitu. Mau caranya ditiup nggak apa-apa, sebab Nabi ngajarin sahabatnya tiup aja kata beliau, biar tipis doang, membuat syarat doang. Kemudian merenggangkan jari ketika menepuk, jarinya yang renggang, jangan rapat. Makanya tadi ditanya Bang Odin, ini bagaimana pinggirannya? Yang renggang, jangan begini, jangan. Jadi biar enggak banyak debu maksudnya ini, renggangin begitu. Kemudian jangan diangkat tangan sebelum beres ngusap, sebelum beres tuh sampai selesai baru tangannya dilepas. Kalau belum beres jangan. Kemudian udah berapa ya? 9. Ke-9 tidak berulang-ulang. Enggak, tidak 3 kali, enggak. Kotor. Kalau wajah kan air. Tayamum enggak. Ntar banyak. Kali aja. Gitu. Kemudian baca doa sesudah tayamum, kayak doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah majalni minat tawabin wajalni minal mutatahhirin wajalni min ibadika sholihin. Begitu tuh kalau tayamum. Habis itu boleh dah tuh kita sholat, boleh. Kalau Jumat 2 kali khotibnya tayamumnya. Nanti nih ada larangan batal-batal tayamum. Saya ndak mau numpuk-numpuk ilmu saya ngajar. Jadi tayamum tuh kayak pempes. Tahu pempes? Sekali pakai boleh dicuci lagi, nggak dipakai lagi? Kagak. Jadi kalau tayamum walaupun belum batal, hanya sekali ibadah doang. Nih maghrib tayamum untuk sholat maghrib, belum kentut belum apa, datang isya kudu tayamum lagi. Jumat begitu, Jumat tayamum karena sekali wajib. Dalam Jumat tuh si khotib ada 2, khutbah Jumat wajib, salat dohor wajib, salat dohor, salat Jumat wajib. Tayamumnya 2 kali. Pertama kali tayamum buat khutbah Jumat, habis itu tayamum lagi buat sholat karena udah kada luar yang tadi tuh begitu. Kalau tayamum, kalau kita menjarang dah tayamum, banyakkan wudhu. Tapi suatu saat bisa kalau kita ini ada lukanya dah, apa tangannya kena luka, nggak boleh kata dokter kena air, mau tidak mau tayamum. Kemarin aja ketemu Selasa yang lalu dah ada orang jatuh dari motor, jadi sehingga ininya dioperasi, kasih kapas. Ini bagaimana saya sholatnya? Ya kayak ini ajaran tayamum. Cuman yang harus diingat oleh kita, karena tayamum ini kan ada 3 fungsinya: pengganti wudhu, 2 pengganti mandi, 3 pengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya, kan 3 tuh. Maka cara tayamumnya kita harus ingat. Cara tayamumnya, kalau kita ada lukanya, ini bukan pengganti wudhu, pengganti mandi nih,
kita yang nomor 3 ini yang bisa kepake sama kita. Artinya kalau pengganti wudhu nggak ada air, itu sulit rasanya di negeri kita. Begitu. Negeri kita ini banyak air. Begitu. Banjir langganan. Kan udah begitu negeri kita. Pengganti mandi ya sama, nggak ada air, kan nggak ada. Artinya nggak mungkin di kita. Ya mungkin saja secara namanya Allah kan kuasa aja, bisa aja ngabisin air di tanah kita kan bisa. Secara adat itu nggak mungkin. Ketiga, pengganti anggota wudhu yang ada lukanya atau anggota mandi yang ada lukanya. Contoh gini, mohon maaf, wajah kita atau tangan kita. Tangan mana ya? Kiri, baik. Tangan kiri kita jatuh. Jadi akhirnya dokter dioperasi, diperban, nggak bisa jangan kena air dulu, nanti berat jahitannya katanya gitu dokter, umpama dokter terpercaya. Maka bagaimana sholat kita? Maka kudu wudhu. Yang lain sehat-sehat itu kudu wudhu. Karena tayamum itu mengganti anggota wudhu yang ada lukanya. Kan tangan anggota wudhu ini. Jadi tayamumnya begini nih. Mumpung sekalian ngaji jadi saya terangin. Jadi kita wudhu biasa, umur segala macam, hidung, wajah, kenain air. Habis wajah, tangan kanan kenain air. Tangan kiri yang gak ada lukanya, anggap lukanya segini nih, kenain air sampai sikut. Cuman ini nggak kena air ini, karena ada perban, nggak bisa. Bagaimana nih? Nggak boleh kita wajah, nggak sah, karena wudhu wajib tertib. Artinya tertib, jangan pindah ke anggota berikutnya sebelum beres benar-benar. Ini belum beres. Karena diperban, maka tayamum dulu. Habis tangan nih, tayamum dilapin dulu dah. Tayamum di kaca umpama. Niat saya tayamum mengganti anggota wudhu yang ada lukanya. Karena Allah Ta'ala. Usap wajah, kayak tadi, usap tangan. Usap tangan kiri nih, yang sisa ini. Selesai, baru pala kenain air, telinga, kaki. Sholat sah, sholatnya enggak diulang. Kalau enggak begitu, saudara begini, tangan ada lukanya, anggap saya ambil tangan kiri, ada lukanya, wudhu. Udah, terus pala, telinga, kaki. Habis itu saudara tayamum. Habis itu sholat, enggak sah sholatnya. Karena salah tayamumnya. Atau saudara pakai tayamum aja, ada lukanya, yaudah tayamum aja dah. Ulang sholatnya enggak sah. Wong yang ada luka cuma ini doang kok, yang lain enggak. Begitu. Itu caranya tayamum. Lain dengan mandi. Ini ada lukanya. Kalau wudhu tuh nyelip masalahnya, karena wudhu wajib tertib, nggak boleh pindah sebelum beres. Kalau mandi enggak, mandi tuh yang udah kelewat fardu mandi 2, niat dan nyampein air ke anggota badan. Nggak ada tertib dalam mandi, makanya terserah tayamumnya. Kalau mandi, tangan ada lukanya, ini kan tangan ada lukanya. Adapun si emen kan sehat, tahu nggak emen? Oh iya, baik. Sehat, dia bersetubuh sama bininya. Ini bagaimana tayamumnya? Karena lukanya, terserah. Tayamum dulu baru mandi, boleh. Mandi dulu baru tayamum, boleh. Meski yang terbaik tayamum dulu baru mandi. Kenapa? Karena dalam mandi tidak ada tertib, tapi dalam wudhu ada tertib. Biar kita sholatnya rapi, nggak ngarang-ngarang. Karena tayamum kurang dipelajari, kadang orang yang mohon maaf ya, ditokohkan masih ribet. Berapa banyak itu kami mengalami orang yang udah ditokohkan masih bertanya juga, nih tayamum saya mata ini begini, nih masih anget, kalau bahasa kami belum sebulan gitu. Oh begini, baca aja di kitabnya.
Emang begitu cara tayamum. Ini harus diingat-ingat wong ilmu, manfaat. Mending ingat-ingat begini, ingat corona. Ini aja. Ini biar cara-cara wudu, cara tayamum, ini ganjaran. Begitu. Ini biar kita tahu dalam aturannya. Begitu. Supaya sholat kita sah. Itu perempuan bakal kena tayamum. Kapan? Operasi. Habis sesar nggak boleh dia mandi. Dia pengen mandi. Kan begitu. Kan ada namanya mandi habis ngelahirin, dia mandi. Lah bagaimana mau mandi mau habis sesar? Dia tayamum, mengganti mandi kan ada. Nah tayamumnya kudu belajar. Kalau enggak nanti kagak mandi dia, kan dosa kalau enggak mandi. Begitu. Itu kan jadi repot. Kurang lebih demikian dah. Buat tanya jawab aja waktu yang ada. Silakan kalau ada yang kurang jelas dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallah a'lam.